bukannya kita malah patah semangat atau apa, tapi kita yang ada sekarang ini adalah penasaran. Iya. Penasaran gitu loh. Dengan kemampuan motor kita yang seperti kemarin, apakah kita kalah atau menang? Yoi, opening rate aja, ntar tinggal gua potong-potong. Oke, rolling. Oke, balik lagi di Oboy Gerets. Kali ini sama gue Raita sebagai host Oboy Gerets dan bersama Om Ergut. Langganan kita kalau interview. Biasanya gua nih yang jadi hostnya nih, ya nggak? Tapi kalau misalkan gua jadi hostnya, biasanya gue yang nanya, gue yang jawab, gue yang nanya, gue yang jawab, kan aneh jadinya. Aneh. Gue udah siapin pertanyaan nih Om nih. Iya. Ini sebenarnya nih, gue pengen tahu nih, kenapa sih di Sentul kemarin tuh ada kejadian apa sebenarnya? Apa nih yang kapan nih? Yang kemarin? Kemarin Talas Bogor lawan Oke. Racing. Lawan Wijaya Racing itu. Ya kemarin itu ada trouble engine sih. Trouble engine. Iya, ada trouble engine, ada engine-nya bermasalah, terus karena aturan juga dan juga karena memang kita nyiapin cuma satu mesin ya nggak bisa dilanjutkan. Gitu. Jadi win-winnya solusinya jadinya nggak. Ya sesuai perjanjian aja sih, sesuai perjanjian awal. Jadi sebelum race itu kita memang ada perjanjian bahwa begitu kita nyampe di sirkuit kita itu nggak boleh bongkar-bongkar sebenarnya. Jadi udah langsung siap tanding lah kayak gitu. Dan kebetulan kemarin ternyata pas lagi dicobain sama Rian Mee baru kira-kira 100 meteran lah, baru 100 meteran gitu mesinnya bermasalah gitu. Mesinnya bermasalah, terus kita cek dan memang tidak bisa diteruskan gitu. Emang udah hancur ya. Hancur. Jadi pistonnya hancur, bloknya hancur, terus stang sehernya putus gitu. Jadi emang nggak bisa diapa-apain dan akhirnya sesuai dengan kesepakatan bahwa artinya kita belum start bareng ya. Artinya belum start bareng ya, artinya kita tidak bisa start bareng. Nah, di situ ada peraturan bahwa kita harus kalah 3 kali dari DP gitu. 3 kali dari DP. Wah, lumayan ya. Lumayan gitu, lumayan. Tapi ya kita sih udah biasa ya, maksudnya ya inilah balap motor kan, gue juga main motor kan bukan baru kemarin, istilahnya udah dari tahun 90-an udah main motor gitu kan. Ya kita nggak pernah bisa memprediksi dengan mesin ya, apalagi mesin gitu ya. Mungkin itu hari apesnya, karena apes kan nggak ada di kalender ya. Iya, nggak ada yang tahu itu kalau itu tuh sebenarnya. Nggak ada di kalender hari apes. Nggak ada yang mau juga gitu kan. Kalau misalkan ada para yang ya, misalkan gini ya, kita juga nggak mau kok. Kita juga pengennya lepas kok, karena kita udah siap mau apapun hasil, dan ternyata kita memang belum start bareng gitu. Iya, dan sebenarnya nggak mau ngecewain penonton juga ya. Nggak mau lah. Sebenarnya kita nggak nyuruh penonton untuk datang juga, cuman butuh support aja sebenarnya ya kan? Iya, ya terima kasih sih, maksudnya terima kasih banyak yang udah datang langsung, yang memberikan support, dukungan baik kepada kami Talas Bogor, Tekno Tuner dan juga Wijaya. Terima kasih banyak sih atas supportnya. Kita juga nggak nyangka bisa seramai itu. Gila, tapi tertib sih Om, itu kan keren banget sih. Iya, alhamdulillah kita tertib. Makanya kita juga nggak pernah gembor-gembor kan, dari awal tuh kita nggak pernah gembor-gembor gitu kan. Kita pengen ya ternyata antusiasnya banyak, ya kita apresiasi sekali. Cuman mungkin di sini saya memohon maaf. Mohon maaf bahwa tidak jadi tampil, yang mungkin kemarin sempat baru setting aja gitu kan, terus ada trouble engine dan kita tidak bisa meneruskan. Ya sudah, kita juga nggak bisa apa-apa. Iya, kita nggak bisa nyari. Iya. Terjadi begitu ya gimana iya. kan? Dan banyak main bilang kenapa nggak pakai mesin spare. Dan memang kalaupun kita ada mesin spare, memang perjanjiannya kita nggak boleh ganti mesin. Nggak boleh ganti mesin. Nggak boleh ganti mesin. Memang udah ada perjanjian di situ, tidak boleh ganti mesin gitu loh. Oke. Gitu. Berarti balik lagi pertanyaannya, jadi gue nggak mau nanya kesan dulu, kita balik lagi ke awal. Gue pengen nanya dulu ke ini dulu, Talas Bogor kabarnya gimana nih, sampai remuk redam kan di Sentul itu. Itu kabarnya sekarang gimana tuh? Sekarang Talas Bogor itu ya begitu remuk, malamnya kita langsung belah kok motornya. Kita langsung bongkar motornya, besokannya kita langsung perbaikin apa yang bisa diperbaikin. Nah, tapi ada part yang memang nggak ada di sini. Salah satunya adalah konrut atau stang seher.
gitu. Jadi stang sehernya itu kemarin kita pakai Worcester ya, merek Amerika. Oke. Merek Amerika gitu. Jadi banyak juga yang bilang udah pakai stang Forerunner M. Enggak pakai stang Kenapa tuh? Forerunner M. Karena stang Forerunner M ukurannya standar. Panjangnya cuma 104. Oh enggak ini. Nggak ya? ada yang lebih panjang lagi. Sementara kita membutuhkan yang lebih panjang lagi gitu. Ya karena keterbatasan part itulah kita juga susah untuk nge-repairnya. Jadi sekarang ini kita lagi order ya, tapi barangnya belum datang. Gitu. Barangnya impor dari Barangnya kita import dari Thailand. Tapi barangnya belum datang gitu. Kemungkinan mungkin dalam waktu dekat saya sama Kohans ini akan ke Thailand sih untuk beli Conroot itu. Iya, karena Conroot itu di Thailand juga nggak gampang nyarinya gitu. Jadi kita lagi nyari-nyari, minta tolong teman-teman, tolong dicariin yang kayak gitu. Tapi yang menarik itu, yang seru tuh setelah resi itu kita bisa lihat di story lu atau di Tekno juga ya itu. Iya. Kohans ngerem lagi dia. Ya. Malam-malam masih saking penasarannya itu boleh ceritain nggak kayak dia pas. Ya jadi gini, kalau misalkan kecewa, ya jangankan penonton yang kecewa ya, kita pun sebenarnya kecewa. Tapi saya sebagai owner atau pemilik motor, sebagai yang ada di tim itu, kita juga nggak boleh menunjukkan kekecewaan kita dong. Kalau kita menunjukkan kekecewaan kita, artinya kita tuh nanti takutnya menjadi menyalahkan. Nah, kita ini sebagai tim ya kita ya sudah, ya memang sudah hasilnya seperti ini ya sudah. Makanya begitu kejadian saya selalu ketawa-ketawa, dan mereka yang takut begitu sama gue takut kan. Oh, tetap semangat bos, gini-gini. Enggak, gue tetap ketawa kok, gue tetap ketawa, gue tetap ya udahlah, yang namanya balapan gue juga udah sering yang kayak gini, ya udah kita hari ini apa sih ya sudah gitu kan. Nah, dari situ justru memacu kita. Jadi bukannya kita apa ya? Bukannya kita malah patah semangat atau apa, tapi kita yang ada sekarang ini adalah penasaran. Penasaran gitu loh. Dengan kemampuan motor kita yang seperti kemarin, apakah kita kalah atau menang, itu yang menjadi penasaran sih. Jadi makanya Kohan juga jadi semakin termotivasi yang kayak gitu. Jadi makin penasaran dengan power yang kemarin, akhirnya dia bersemangat untuk membuat motor yang lebih kencang lagi. Untuk lebih proper lagi, lebih baik lagi gitu. Gokil sih. Kalau lihat dari story itu gokil banget Kohan sampai. Ya sampai sekarang sampai hari ini kita masih ngoprek-ngoprek motor si Thales Bogor. Cuman memang ada kendala part aja sih. Ada kendala part yang memang nggak ada di sini ya. Terus memang di sini juga nggak bisa dikerjain ya. Mau nggak mau kita harus import. Tapi kalau teman-teman bisa lihat itu ada motor lu udah jadi tuh. Sonic. Ya, itu sebenarnya prepare buat apa tuh kalau? Itu untuk resmi 200, cuman kemarin itu ada kesalahan kabel body si Sonic itu. Jadi Sonic ini kan motor Sonic. Ya gue order tuh kabel body untuk Sonic, dan ternyata kan gue pakai throttle bodinya pakai throttle body M-Making, TPS-nya M-Making, terus double injector. Nah, kabel yang datang itu nggak sesuai, jadi belum bisa disetting, tapi sekedar nyala bisa gitu. Cuman lagi nunggu. Nah, berhubung yang bikin kabel body lagi sibuk juga balapan, ya banyak balapan kan, ada One Trick, ada PON, ada ini, jadi belum sempat dikerjain sama dia gitu. Tapi tinggal nunggu. Iya. Gue kira bukan buat ini, mesin cadangannya buat nanti lawan biaya mungkin. Bukan dong, ini kan 4 tak. Beda ya? Beda dong. Ini 200 cc, kalau ini 4 tak Sonic, kalau itu kan 2 tak Ninja. Oke. Itu. Lanjut. Siap. Kondisi awal motor sebelum latihan pas dibawa ke Sentul sebenarnya gimana sih, Om? Sebenarnya ya itu penasarannya. Kita maksudnya motor kita rasa kemarin sudah maksimal, tapi kita nggak tahu bisa menang atau tidak, atau mungkin bisa kalah. Kita nggak tahu. Makanya itu yang membuat kita penasaran. Dengan kemampuan motor yang kemarin kita setting itu menang atau kalah, itu yang membuat kita penasaran. Itu cukup atau tidak ya dengan power segitu, itu yang membuat kita penasaran. Tapi kalau dari lihat, kalau kemarin kalau dilihat cuman nggak bisa. Itu nggak bisa ya? Nggak bisa ya, kan kita tarungnya 500 meter bukan 100 meter. Iya sih. Ya nggak bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan optimis, cuman kalau hasil ya nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Gue nggak bisa memprediksi juga kan gitu. Ya artinya ya gue nggak menganggap Wijaya itu lawan yang gampang juga, enggak. Dia main FFA udah lebih dulu. Ya kan udah bertahun-tahun, artinya dia udah siap lebih jauh-jauh hari atau lebih dulu siap lah. Sementara kita main FFA ini baru
gitu. Makanya kemarin begitu mau main kita banyak setting. Kenapa ya? Karena motor kita baru, ya kan? Motornya masih Iya, istilahnya motornya baru ya kan, mesin itu kan waktu IDW memang nggak dipakai ya kan, pakai mesin yang sekarang ini baru. Nah cuman yang baru ini kan tetap kita harus nyari risetan lagi kan. Jadi kadang-kadang nih kita udah dapat ini nih, kayaknya masih bisa lebih nih, tambahin lagi. Kayaknya masih bisa lebih nih, tambahin lagi, kayak gitu. Dan itu ngetes cuman baru 3 hari kan? 4 kali. 4 kali jadinya. 4 kali, jadinya 4 kali gitu. Dan juga itu nyetesnya per 2 kali di Cicangkal kan. Iya. Sementara di Cicangkal nggak bisa jadi patokan Iya, karena soalnya kondisi treknya turun. kan. Ya, soal agak sono tuh turun gitu, ya itu nggak bisa jadi patokan juga buat kita, tapi kita cuma ngerunning supaya motor ini berjalan dengan normal aja sih patokan kita gitu. Makanya kenapa 2 hari sebelumnya kita coba nyeting di Sentul gitu, karena ya kondisi treknya kan sama gitu. Jadi ya kita persiapkan lah dengan waktu yang bisa dikatakan singkat gitu. Ya. Berarti dari 4 kali ngetes itu sebenarnya ada nggak sih perasaan kayak nih kayaknya nggak enak nih misalnya gue kalau ini di sini ya, setelah kalau ini gitu di mesinnya atau di apa gitu. Sebenarnya udah ada kekhawatiran dari Kohans, juga udah ada kekhawatiran gitu kan. Ya memang Kohans ada nanya konrut, tapi karena memang nggak ada barangnya, malah kemarin tuh kita sempat mikirin udah deh kita datengin aja si Mr. Raton nih untuk bawain barangnya gitu kan. Dan kemudian begitu cek tiket pesawat 10 juta. Iya. Lumayan juga. Iya, itu yang membuat kita udah nggak jadi, udahlah bismillah gitu. Sebenarnya udah ada kecurigaan, maksudnya ya kita kan tahu lah, karena FFA ini adalah berarti kan free for all kan. Iya. Semua partnya itu diperes abis-abisan, dibuat maksimal. Jadi ya rentan dengan kerusakan ya wajar karena itu FFA gitu. Ya wajar gitu. Kita udah ada kekhawatiran gitu. Dan ternyata kejadian. Ya sudahlah. Ya udah, mau diapain lagi? Ya mau diapain lagi? Ya nggak bisa diapa-apain nih. Masa kita balap lari jadinya kan gitu kan, kita mau main motor. Kan? Iya, kan kita mau main motor bukan mau balap lari kayak gitu. Lucu juga tuh kalau balap lari kayak waktu pandemik dulu tuh. Iya kan lagi rame-rame balap lari kayak gitu sih. Oke. Kemarin sih kalau nggak salah kan ini udah ding. Boleh spill nggak sih Om? Apa tuh? Kemarin itu jadi panjernya jadi berapa? Nggak enak lah. Nggak enak ya? Nggak enak lah. Nggak boleh kalau itu ya. Nggak enak. Harus. Iya nggak enak ya. Gitu. Maksudnya gini, intinya sih kita bukan untuk mengajarkan atau apa-apa. Nih namanya orang mau nyeting ya, kayak misalkan Wijaya datang ke sini kan berarti kan butuh biaya kan, butuh ongkos kan. Pasti. Gitu. Nah kita aja untuk bikin acara di Sentul aja itu bayar. Berapa tuh kalau tahu? Ya puluhan lah. Puluhan. Gitu ya kan. Cuman ya nggak enak juga lah untuk nyebutkan, tapi intinya enggak sedikit untuk nyeting untuk bikin acara di Sentul itu enggak sedikit juga biayanya gitu. Cuman menurut gue cukup mahal gitu. Cuman ya demi berlangsungnya balapan acara ya mau nggak mau gitu. Tapi itu udah nego tuh sama Sentul. Ya nego, tadinya minta sampai 3 digit ya kan. Ya kan kita nego akhirnya 2 digit gitu. 2 digit teman kan ya jadi lumayan juga. Ya tetap aja sih lumayan juga. Iya, sebenarnya terus istilahnya permainan kita cuman sekali. Iya. Terus ya nggak sebanding juga gitu. Kalaupun kita menang ya bisa dikatakan ya kita aja. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita kalah ya makin dalam gitu. Sedep gitu. Gitu sih. Tapi kalau boleh ceritain kan itu kan lu kan sempat ngobrol-ngobrol sama ya pihak Sentul ya waktu itu ya. Iya. Yang datang ke situ ya. Itu sebenarnya mereka akan mensupport kita untuk acara selanjutnya atau gimana tuh? Soalnya kan dia bilang saya suka nih penontonnya rapi ya kan, gitu-gitu. Ya kita nggak tahu, yang intinya kan itu kan bukan tempat kita kan. Iya. Dan itu adalah sirkuit internasional. Ya makanya kemarin begitu Ibu Lola datang, saya kan teriaknya cuma satu kan yang bahasa saya. Diskon. Itu sangat diskon agar semua teman-teman juga misalkan yang nanti ke depan yang mau datang juga ya mungkin bisa dapat tiket yang lebih murah. Terus misalkan saya mau ada acara lagi event juga lebih murah lagi gitu. Ya gitu sih. Ya harapannya ya tentu kita harapannya
harapannya tentu bisa dikasih lebih murah lah, lebih apa ya, lebih bersahabat lah gitu loh dengan kantongnya kita gitu. Ya, tapi ya kita kan nggak bisa maksa juga, itu kan bukan tempat kita, haknya mereka juga, jadi ya kita ngikutin aja sih. ikutin aja ya, iya nggak bisa maksa kan, maksudnya gimana, kehendak dia, kemauan dia gimana, kita ngikutin aja. Oke, terakhir nih, rencana mau rematch lagi kapan nih Wijaya Tekno? Kita udah sempat komunikasi sama Mas Andis Wijaya untuk kapan untuk kita bisa berlangsung kegiatan ini. Ya Mas Andis mintanya itu di bulan 9, maksudnya setelah bulan 9 ya. Setelah bulan 9. Iya, artinya sebelah bulan 9, minggu pertama, minggu kedua. Oke. Gitu, karena dia ada kegiatan balapan, ya kan, ada kegiatan balapan. Salah satunya adalah IDW, terus ada satu lagi di luar kota. Nah, dia mau fokus untuk ikut itu dulu. Gitu. Ya kemungkinan mungkin kesini. Jadinya apa gimana? Saya sih berharapnya di mendadak drag. Mendadak? Iya. 3 ya? Mendadak drag 3. Saya sih berharapnya Mas Andis mau kegiatan ini dilangsungkan barengan dengan mendadak drag 3. Agar apa? Agar biaya yang kita keluarkan untuk sirkuit itu terlalu istilahnya kebantu lah, gitu. Nggak kayak kemarin yang cuman kita doang head to head terus harus bayar begitu mahalnya. Jadi beban ke saya juga kan gitu kan, beban ke penonton juga jadi gede gitu. Ya berharap sih dia mau kita ada di acara itu di Mendadak Track 3 berbarengan dengan Mendadak Track 3. Biar kita bisa ngasih tontonan yang berkualitas lagi guys. Betul, berkasih tontonan berkualitas gitu. Dan mudah-mudahan juga di Mendadak Track 3 ini juga saya bisa undang tim dari Thailand lagi sih. Iya, gitu. mantap. Mungkin bukan HBY. Jadi mungkin bukan HBY gitu. Amrayong lagi. Ya berharapnya sih Airnoon ya. Berharapnya Airnoon. Kemarin saya udah coba buka komunikasi, saya coba tanya mau nggak lu kalau misalkan diundang ke Indonesia. Dia sih udah bilang mau. Nah tinggal nanti kita cocokin masalah jadwalnya aja sih. Berarti kalau sama Erno sama si jokinya itu si apa? Ben Bunho. Iya, tapi kayaknya dia udah nggak sama Ben Bunho. Nggak sama Ben Bunho. Mungkin dia sama Amrayong kayaknya sih. Berarti hubungannya udah benar-benar ini ya? Iya, ya kita nggak tahu lah, dan kita juga nggak mau tahu lah urusan internal mereka gitu kan. Mau ada masalah apa kita nggak mau tahu lah. Yang penting kan yang kita itu adalah partai penasaran lagi juga adalah ya sama Erwin kan. Karena apalagi bukan kasus race yang 1 kilo kan, kita tipis banget tuh. Iya, tipis banget tuh. Tipis banget kan. Nah itu masih membuat penasaran, bertanya-tanya juga gitu. Kita pengen bekas lah ya. Iya, membuat cerita gitu. Kayak penasaran, kayaknya tipis banget gitu kan. Itu yang masih mau kita kejar. Tapi kalau Ben Bunho diajak ke sini dia mau ngasih, soalnya kan kemarin Mendadak tuh dia kalau kita lihat kan sepertinya emang lagi sibuk sih waktu itu ya. Iya. Nggak ngerti awalnya Ben Bunho waktu kemarin itu bilang mau, terus tiba-tiba nggak jadi. Mungkin karena ada pikiran yang Indonesia itu bagaimana, nggak bagus atau bagaimana ya. Ya mudah-mudahan dengan pengalaman kemarin Pek Cacai, Ebon, Abang Jai, Taton udah kesini, itu bisa membuka pikiran mereka lah. Intinya seperti itu, bahwa keamanan mereka, kenyamanan mereka juga kita jamin gitu. Karena tujuan kita adalah memberikan tontonan, memberikan sebuah pertandingan, benar-benar sebuah kompetisi gitu. Walaupun sebenarnya kayak Beng Bunho Ernoon itu khawatir dengan netizen ya. Ya cuman saya bilang sama dia, netizen jangan ditanggepin ya kan, kita nggak tahu juga netizen itu akunnya real atau enggak ya kan. Kadang-kadang ada aja akun yang nggak real terus cuma berani berkata-kata kasar yang kayak gitu kan ya. Bener. Ada juga kan gitu. Saya bilang nggak usah dikhawatirkan, karena yang menjamin itu adalah kita sebagai orang Indonesia, seni negara kita yang menjamin mereka, dan ya baik keselamatannya, kenyamanannya ya kan, semua fasilitasnya kan akan kita jamin ya. Kita nunjukin juga bahwa ya gue begini loh ngejamu lo, nggak kayak gue waktu gue ke Thailand, gue nggak minta dijamu, tapi gue yang kesono, gue biaya sendiri, semua sendiri yang kayak gitu. Kita beda lah, karena kita ini adalah ya ingin memberikan sebuah tontonan, memberikan sebuah edukasi juga sih tentang dunia balap motor. Ya, jadi kita buang stigma bahwa drag bike atau battle head to head itu adalah permainan yang keras ya. Artian permainan yang keras itu orangnya nggak ada respect, enggak kayak gitu. Kita
dari sini mengajarkan bahwa kita tuh emang harus saling respect dan kita hanya berlomba di dalam sirkuit. Ya, no baper lah ya. Yo. Jangan no baper. Kadang netizen itu selalu fanatik, jadinya terlalu berlebihan juga nggak bagus juga kan. Gitu kejadian nggak bisa race juga ya kita samperin Mas Andis ya Mas Andis juga memahami dan nggak gimana semuanya baik-baik. Kita balik lagi kadang-kadang netizen itu ya ngefans fanatik ya Boleh, cuman boleh aja ya. Cuman jangan berlebihan banget jadi membuatnya sisinya negatif lagi Iya. jadi Tapi saya bawa-bawa. yakin kok sebenarnya yang memakai akun-akun real itu mereka nggak berlebihan. Yang kadang-kadang yang berlebihan itu akun-akun fake aja. Kayak buat provokator ya. Buat provokator aja bikin suasana riuh yang kayak gitu sih, sengaja buat bahasan yang rame istilahnya yang rusuh-rusuh lah. Tapi udahlah ya itulah sosial media, semua bebas berekspresi, semua bebas berargumen, Bebas ngetik. bebas ngetik juga gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kita nggak tanggepin ya udah kan nggak apa-apa juga gitu, nggak masalah juga buat kita, yang penting jangan ditanggepin aja. Benar. Berarti next akan ada mendadak drag 3 nih. Insya Allah. Mendadak drag 3. Makanya doain aja, dukung terus, dan kita harus menyebarkan sebuah aura-aura adalah drag bike Asia dan juga sirkuit drag sih, dengan harapannya seperti itu. Mungkin kita akan nanti kalau jadi di bulan Oktober itu kita akan tarung di Malaysia. Wih, negara tetangga. Main di jarak berapa tuh? Mungkin karena di sana trennya masih 201, kita akan tarung di 201. Kelas yang FFA juga sama ya? FFA juga. Menarik ini. Karena undangannya di situ ada Thailand juga, ada Malaysia juga gitu. Jadi ya kan orang pada penasaran, ke Malaysia dong, coba ke Malaysia dong. Ya kita akan coba gitu. Joki. Joki masih dirahasiakan. Yang pasti pembalap Indonesia ada. Menarik sih. Sebenarnya 201 ya kayak jujur nih 201 menurut gua sih kurang tertarik sama 201 karena terlalu singkat. Benar. Ya tapi ya apa ya? Ya kita untuk meramaikan lah, ibaratnya gitu, untuk meramaikan. Dan kita lihat juga kompetisinya, terus lawan-lawannya juga kayaknya boleh juga nih gitu kan, untuk ukur kemampuan. Ya udah, mungkin kita ada sponsor sih supaya bisa berjalan lancar. Iya. Amin. Sama kayak di Thailand gitu. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan ada sponsor, dan mungkin juga teman-teman yang mau donasi kali ya. Ya boleh banget. Ada di deskripsi. Kalian deskripsi Oboy nanti kalian bisa taruh di Saweria Oboy Garage. Itu kita sebenarnya masih buka. Ntar kita bisa kita infoin lah siapa aja yang udah ngedonasiin di setiap channel kita ntar setiap minggunya ntar. Bisa. Amin, mudah-mudahan sih berjalan lancar. Iya, mantap. Ya karena biaya ke situ nggak sedikit. Iya. Biaya ke situ nggak sedikit. Ya kadang-kadang kan banyak itu, dong, mulai dong. Ya mulai kan semuanya juga butuh duit. Semua juga butuh biaya yang kayak gitu. Ya bukannya kita ngemis, kita nggak ngemis gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau bantu ya nggak mungkin kita tolak. Iya, nggak mungkin kita tolak. Itu siapa yang nggak mau gitu? Iya. Duit gitu. Iya, karena apa-apa butuh duit. Apa-apa butuh duit gitu sih. Gitu. Oke lah, semoga sukses, lancar, kita juga ke Malaysia nanti ya. Amin. Kalau jadi bisa ke Malaysia, terus naik ke Thailand lagi buat belanja lagi. Iya. Dan semoga nanti rematch nggak ada kendala apapun. Amin. Lancar. Oke. Semua pokoknya ya mudah-mudahan aja berjalan lancar lah. Tapi ya nggak bisa buru-buru amat karena Wijaya ada kesibukan, Tekno Tuner ada kesibukan, saya juga ada kesibukan. Makanya minggu depan saya udah harus mikirin Asia Road Racing Championship kan. Iya. Gitu. Kemarinnya ngurus live MX. Kemarin aja kan baru kelar dari Sentul, tiba-tiba di calling untuk bikin live streamingnya Prapon GTX. Wah, Gas Track 2024 kita bikin. Tapi intinya
apapun pekerjaan yang diberikan sih saya mah siapa aja sih. Nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Ya. Yang penting saya tahu, saya punya Kapasitas ya. punya pengetahuan, punya pengalaman di situ pasti digas. Gas. Gitu. Gak masalah. Terima kasih untuk Ikatan Motor Indonesia udah mempercayai saya, khususnya Pak Edi Saputra. Ditunggu untuk Next eventnya. Iya, dan support kita untuk bangun sirkuit drag internasional. Mantap. Oke. Udah. Dan sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Mantap.